Baik, materi TKP hari ini adalah tentang anti-radikalisme. Kita bahas konsepnya dulu. Pengertian radikalisme menurut para ahli, di sini menurut A.Rubaidi, radikalisme itu gerakan keagamaan yang ingin mengubah tatanan sosial dan politik dengan kekerasan. Kalau menurut Ari Widodo, radikalisme itu paham yang ingin mengubah tatanan sosial dan politik secara drastis dengan kekerasan. Kalau menurut Kartodirjo, radikalisme itu gerakan sosial yang menolak tata tertib sosial dan melawan kaum yang memiliki kekuasaan. Jadi, dalam ranah sosial dan politik, radikalisme merupakan paham yang menginginkan perubahan, pergantian, dan juga perombakan suatu sistem masyarakat hingga ke akarnya. Nah, sedangkan dalam ranah keagamaan, radikalisme itu gerakan yang berusaha merombak total tatanan sosial dan juga politik yang sudah ada dengan menggunakan kekerasan. Apa sih ciri-ciri radikalisme? Yang pertama itu mereka cenderung kaku, kemudian tekstual dalam bersikap serta memahami teks-teks suci. Kemudian beberapa mungkin kayak template juga gitu ya. Pokoknya kayak copy paste apa yang ditulis di buku atau di kitab mereka. Nah, itulah yang mereka konsumsi. Kemudian yang kedua, mereka itu ekstrem dan fundamentalis. Yang ketiga, eksklusif atau mengeksklusifkan diri dan kelompoknya. Yang keempat, selalu bersemangat mengoreksi orang lain. Yang kelima, menggunakan kekerasan. Yang keenam, memiliki kesetiaan lintas negara. Ketujuh, musuh yang tidak jelas identitasnya. Yang kedelapan, all out war atau perang mati-matian terhadap musuh agamanya. Kemudian yang kesembilan, concern pada isu-isu penegakan negara agama. Yang 10, mengkafirkan orang lain. Nah, ini cara menangkal radikalisme. Jadi yang pertama, kita bisa memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Kalau sudah diperkenalkan, cobalah untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang ilmu pengetahuan itu dengan baik. Kemudian yang ketiga, meminimalisir kesenjangan sosial. Keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. 5, mendukung aksi perdamaian. 6, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. 7, meningkatkan pemahaman hidup kebersamaan. 8, menyaring setiap informasi. 9, ikut aktif mengedukasi masyarakat tentang radikalisme dan terorisme. Ini beberapa keyword radikalisme: ekstrem, ekstremis, kekerasan, makar, mengubah tatanan sosial atau politik, gunakan hukum agama, ubah ideologi, selalu berargumen dan mengkritik orang lain, eksklusif, siap perang, siap mati, agamanya yang paling benar, ganti sistem negara, orang yang tertutup. Jadi, teman-teman bisa sesuaikan dengan soal. Jika di soal itu menyebutkan keyword ini, cari jawaban yang opposite atau berlawanan makna. Artinya, makna yang lebih baik. Seperti kalau di soal dia menyatakan dirinya eksklusif, atau ada gambaran tentang keeksklusifan, berarti jawabannya cari yang inklusif, artinya menyeluruh, tidak menspesialkan diri dan kelompok. Karena arti kata anti radikalisme kan artinya tidak setuju, melawan, menentang radikal gitu. Baik, sekarang kita coba
ke contoh soal. Soal nomor 1, Anda adalah karyawan di kantor. Anda memiliki rekan kerja yang Anda curigai menganut paham radikal yang Anda lihat dari postingan di akun media sosialnya. Sikap Anda adalah A. Melakukan rapat untuk seluruh pegawai dan membuat keputusan langkah yang akan diambil. Ini teman-teman mesti lihat posisi teman-teman di sini sebagai apa. Adalah karyawan. Jadi untuk melakukan rapat kemudian membuat keputusan, untuk melakukan rapat aja ini sebenarnya adalah tugas dari leader di kantor ya. Jadi ini kurang tepat. Kemudian B, melapor kepada kepolisian agar segera ditindaklanjuti. Ini cukup baik, tapi kalau dilihat dari soal, ini masih dicurigai. Ini belum tepat, kita cek poin yang lain. Kalau opsi C, mengumpulkan semua bukti dan melapor kepada atasan. Ini bagus. D, menasehati dia tentang radikalisme dan pentingnya toleransi antar sesama. Ini juga bagus, menjaga jarak agar tidak terpapar paham radikal. Oke, ini juga bagus. Tapi jawaban yang paling tepat menyesuaikan dengan soal itu D. Kalau misalnya yang poin D nggak mempan, baru ke poin C. Karena kalau poin D itu ada pendekatan antara kamu sama yang bersangkutan gitu. Nomor 2, pada sebuah diskusi yang Anda hadiri, ternyata ada seseorang yang menyatakan pendapat bahwa dia tidak percaya Tuhan dan sila pertama dalam Pancasila harus diganti, serta meminta KTP seharusnya tidak mencantumkan agama karena dianggap merupakan bentuk paksaan untuk memeluk agama. Bagaimana pendapat Anda? A. Semua orang bebas menyatakan pendapat karena negara kita adalah negara demokrasi. Opsi A, betul. Negara demokrasi, bebas berpendapat, tapi tidak untuk paham ekstremis. Opsi B, KTP memang seharusnya tidak mencantumkan agama karena agama adalah privasi. Betul, agama adalah privasi, namun dalam falsafah Pancasila dan pasal 29 ya, undang-undang menjamin keyakinan dan agama setiap warga negara. Jadi pemerintah itu punya alasan tetap mempertahankan agama dalam KTP untuk tetap dicantumkan itu sebagai fungsi jika terjadi kecelakaan misalnya, terus ada korban meninggal dunia tanpa diketahui siapa keluarganya. Jadi pihak rumah sakit itu tahu jenazah tersebut akan disemayamkan dengan cara apa gitu, teman-teman. Jadi yang B, no. Opsi C, Pancasila dapat diubah dengan mengajukan kepada DPR atas aspirasi masyarakat. Pancasila tidak dapat diubah dengan cara apapun. Tidak ada aturan atau hukum di Indonesia yang dapat mengganti Pancasila sebagai ideologi negara ya teman-teman, kecuali melalui revolusi atau membubarkan negara tersebut dengan cara makar. Nah, tapi cara ini itu dianggap sebagai ancaman negara. Jadi siapapun yang melakukan makar atau memiliki paham radikal atau ekstremis, ya bakal diamankan oleh negara. Gitu. Kemudian opsi D, Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat diubah karena sudah menampung keberagaman yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Kalau opsi E,
Isi dari dasar negara mesti fleksibel dengan perkembangan zaman dan kebutuhan warga negara. Ideologi kita udah sesuai dengan kebutuhan negara dan fit dengan perkembangan zaman. Tidak terlihat kuno menggunakan ideologi ini, malah dikagumi oleh negara lain. Jadi ya, jawaban yang paling tepat yang D. Soal nomor 3. Anda memiliki tetangga yang baru saja pindah ke lingkungan perumahan Anda. Para tetangga mengajak Anda untuk bertamu ke rumahnya sebagai bentuk silaturahmi. Namun sesampainya di rumah beliau, Anda melihat beberapa buku di rak yang dicurigai memiliki paham yang berbeda dari tatanan sosial masyarakat yang ada. Sikap Anda: A. Melapor kepada ketua RT untuk mengambil keputusan. Ini sepertinya terlalu cepat menyimpulkan. Ini sebenarnya bagus melaporkan, memang mesti melaporkan, cuman di soal itu masih ada kata dicurigai. Artinya masih dugaan. Ini kita keep dulu ya. Poin A. Kalau opsi B, mengingatkan tetangga lain untuk menjaga jarak dengan tetangga karena dicurigai memiliki paham radikal. Sama, masih dicurigai. Kita keep dulu, kita cek opsi C. Tidak berkomunikasi lagi karena khawatir dicurigai bagian kelompok tersebut. Waspada boleh, tapi jangan sampai memutus komunikasi. D. Memberi pemahaman tentang indahnya bermasyarakat dengan nilai dan norma yang sudah ada sejak luhur. Nah, ini bagus. Karena memberikan edukasi yang benar. Seperti cara untuk menangkal radikalisme kan. Kalau opsi E, bertanya tentang koleksi buku-bukunya dan melakukan pendekatan persuasif. Nah, ini jawaban yang paling benar. Cocok dengan soal. Karena di soal kan disebutkan dicurigai. Jadi perlu adanya konfirmasi. Kemudian ada langkah persuasifnya juga yang akan membantu kejelasan informasi apakah beliau ini benar-benar menganut paham ekstremis, sehingga langkah persuasif ini diharapkan dapat menetralkan pikiran beliau agar kembali menjadi masyarakat biasa. Gitu. Soal nomor 4. Sebuah demo besar yang akan dilaksanakan pada 2 Januari diinisiasi oleh salah satu kelompok agama. Terdengar kabar bahwa aksi tersebut juga ditunggangi partai politik, sehingga ada seruan kepada penganut agama tersebut dan pendukung parpol untuk turun aksi bersama. Apa yang akan Anda lakukan? A. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. No. B. Negara memberi kebebasan bagi warga negara untuk berserikat dan berkumpul, sehingga sah saja saya mendukung kegiatan tersebut. Opsi B betul, disebutkan di dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, namun bukan untuk mendukung kegiatan aksi keagamaan yang bercampur dengan politik ya, teman-teman. Jadi agama dan politik harus dipisah. Opsi C, mencari tahu tujuan dari kegiatan tersebut sebagai pertimbangan keputusan. Ini bagus. Opsi D, tidak hadir dalam kegiatan tersebut dan cukup memberi dukungan. Agak keliru. Opsi E, tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Oke, ini cukup tegas menolak. Saya suka yang E. Oke, jawabannya paling tepat yang E. Nomor 5. Ada kalimatnya kurang nyambung, kayaknya di sini sebenarnya Anda deh. Anda melihat sebuah akun di sosial media
yang memposting paham-paham yang cukup ekstrem, kalimat yang digunakan cukup keras dan berani. Sikap Anda sebaiknya mereport akun tersebut agar hilang. Ini temporary sih, karena mereka masih berpotensi untuk buat akun baru. Easy to make new account, right? Kalau opsi B, mengabaikan postingannya karena Anda tidak terprovokasi dan tidak terpengaruh. Ini hanya proteksi diri sendiri ya. Sementara banyak orang lain yang berpotensi untuk percaya dan ikut paham tersebut. Jadi ini bukan solusi yang tepat. Opsi C, mengirimi pesan pribadi dan memberikan edukasi yang benar. Opsi D, melapor kepada kepolisian. Ini juga bagus. Opsi E, meminimalisir bermain sosial media sebagai bentuk menjaga diri terhadap paham radikal. Ini juga bagus, tapi kita cek soalnya. Ini antara C dan D. Yang C itu adalah literasi, edukasi. Kalau D itu, opsi D ini ranahnya luas hingga ke ITE ya. Kita nggak tahu siapa orang yang dibalik akun ini, jadi kalau dilapor ke pihak berwajib, memungkinkan mereka dapat memberantas akun beserta orangnya. Tapi first step, kemungkinan untuk first step yang C. Tapi D juga poin yang tinggi, jadi teman-teman bisa pilih opsi C atau D kalau untuk case yang seperti ini. Ya, dia bisa ke pemberian edukasi atau literasi. Opsi lainnya mungkin bisa dipilih adalah melapor ke pihak berwajib. Jadi nanti disesuaikan dengan opsi yang ada di soal teman-teman. Oke, sekian untuk hari ini.